Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa. Di sini saya akan mereview jurnal karya dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu karya Ibu Mia Amalia yang berjudul Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Taks Amnesti dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia. Apa itu taks amnesti? Pengertian taks amnesti adalah pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional. Hal-hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dikatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Kebijakan manfaat yang diambil dalam melaksanakan perintah pelaksanaan taks amnesti adalah kebijakan ini memiliki potensi yang cukup besar dan berpengaruh positif bagi pasar bursa efek Indonesia, di mana akan menjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat, karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya. Selanjutnya lagi, upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pajak, yaitu Indonesia harus lebih dahulu melakukan program sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah agar masyarakat mengerti tujuan diadakannya kebijakan pengampunan pajak ini. Adapun juga saran ada dua. Yang pertama, ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu melaksanakan program sensus pajak nasional. Yang kedua, melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak tax avoidance, tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing, dan pengenaan pajak final. Taks amnesti dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan taks amnesti ini yaitu jika diterapkan di Indonesia dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan moral hazard, karena sarana dan prasarana keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan taks amnesti tersebut. Implementasi taks amnesti dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu, menunggu kesiapan berbagai perangkat dan hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, Dirjen Pajak dapat menerapkan kebijakan inovatif lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.